Kali ini saya akan membahas berbagai jenis sistem informasi. Dalam paparan ini, saya akan menunjukkan jenis-jenis sistem informasi berdasarkan beberapa kriteria seperti yang tampak di layar ini, ya. Ada berdasarkan fungsi organisasi, ada berdasarkan tingkat pemanfaatan sistem di dalam organisasi itu, lalu berdasarkan karakteristik penggunanya, berdasarkan platformnya, berdasarkan jenis keputusan, dan terakhir nanti adalah berdasarkan perangkat yang digunakan di dalam sistem informasi itu. Kita lihat yang pertama adalah jenis sistem informasi berdasarkan fungsi organisasi atau perusahaan. Nah, fungsi-fungsi di dalam sebuah organisasi tentu berbeda-beda, tapi di sini saya tunjukkan di dalam sebuah perusahaan, katakanlah perusahaan manufaktur. Itu ada sistem informasi pengadaan, sistem informasi produksi, sistem informasi persediaan, sistem informasi penjualan, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi pemasaran. Lalu di antara sistem-sistem itu nanti akan ada penghubungnya, yaitu sistem informasi eksekutif yang biasanya ditujukan untuk para manajer di manajer puncak. Mereka perlu mendapatkan informasi yang sifatnya rangkuman, yang sifatnya global. Namun mereka tetap dapat melihat rincian lebih jauh, ya. Ini sering disebut dengan fasilitas dashboard yang kemudian bisa di drill down ke dalam informasi yang lebih rinci. Nah, ini misalnya saja, ya. Jadi masih bisa ditambahkan di dalam sebuah perusahaan. Bisa saja di institusi lain atau di organisasi yang lain, misalnya di sebuah kampus, tentu berbeda lagi, ya. Di sana ada sistem keuangan, sistem perkuliahan, sistem ujian, sistem penerimaan mahasiswa baru, dan seterusnya. Demikian juga dengan di institusi atau di perusahaan yang lain. Nah, kemudian berdasarkan pemanfaatannya, atau sering juga dikatakan berdasarkan tingkat kematangannya. Di sini ada 5 tingkat jenis sistem informasi. Yang pertama adalah sistem informasi itu sebagai alat untuk menyampaikan informasi saja. Misalnya adalah aplikasi yang memberi informasi mengenai peta atau grafik. Kalau kita lihat juga di internet sana ada web yang fungsinya seperti Wikipedia, itu hanya memberi informasi saja. Jadi satu arah, ya. Kemudian ada jenis sistem informasi yang sifatnya adalah untuk komunikasi, ini di level berikutnya. Dalam hal ini, sistem informasi itu dapat digunakan untuk berkomunikasi antara dua pihak, ya, biasanya antara penyelenggara dengan pengunjung sistem atau pengguna sistem. Nah, ini misalnya adalah aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, bahkan SMS, itu ada komunikasi dua pihak, ya. Bisa juga web yang bisa dipakai oleh penggunanya untuk mengirimkan pesan atau pertanyaan, kemudian ada jawaban. Ini merupakan web yang sudah termasuk dalam tingkat komunikasi. Kemudian di tingkat yang ketiga adalah sistem informasi yang dapat dipakai untuk transaksi. Artinya, transaksi itu adalah menyelesaikan sebuah urusan, tidak harus dengan jual beli, ya. Tapi misalnya ada pendaftaran seminar yang dibuka untuk umum, lalu ada orang mendaftar, ya sudah, cukup aplikasi aja atau lewat web saja mendaftar sampai selesai, kemudian tidak perlu lagi ada konfirmasi ke panitia atau bagaimana, dia tinggal datang saja ke seminar. Kalaupun toh ada transaksi jual beli juga harus sudah selesai. Ini adalah sistem informasi pada tahap ketiga atau transaksi. Kemudian yang di level berikutnya adalah sistem informasi yang bisa dikolaborasi atau dihubungkan dengan sistem informasi yang ada di organisasi yang lain atau di perusahaan yang lain, ya. Misalnya saja di
toko jejaring ya, di Alfamart atau di Indomart. Pengunjung bisa membayar berbagai tagihan di sana, tagihan listrik, tagihan BPJS, tagihan angsuran motor, dan sebagainya. Nah, padahal pembayaran-pembayaran itu dilakukan bukan di dalam jaringan perusahaan Alfamart. Artinya BPJS itu bukan bagian dari Alfamart ya, tetapi perusahaan lain yang terpisah gitu. Tetapi bisa dilakukan pembayaran melalui Alfamart. Berarti sistem informasi antara Alfamart atau Indomart dengan institusi lain seperti BPJS, PT Kereta Api Indonesia, PLN, operator seluler, dan seterusnya, itu sistemnya bisa saling bicara, bisa saling berkolaborasi. Dan nanti pada level kelima, ini adalah yang paling sulit, yaitu sistem informasi dapat digunakan untuk melakukan transformasi. Transformasi ini adalah perubahan proses bisnis dari yang biasanya mungkin manual gitu ya, atau biasanya seperti ini, dengan adanya sistem informasi berubah total. Nah, ini kalau kita lihat memang ada beberapa di sekitar kita sistem informasi ojek online ya, itu sangat mengubah bisnis taksi dan bisnis ojek yang ada sebelumnya. Kemudian PT Kereta Api dulu kalau menjual tiket itu hanya lewat loket atau lewat counter. Sekarang calon penumpang bisa membeli sendiri, membayar sendiri melalui ponselnya. Jadi tidak perlu lagi ada loket-loket penjualan tiket kereta api. Dan seterusnya ya, kalau di kampus ya adanya e-learning atau kuliah jarak jauh yang biasanya dilakukan di dalam kelas secara fisik, sekarang bisa dilakukan secara daring atau secara online. Nah, ini adalah jenis sistem informasi berdasarkan tingkat pemanfaatannya atau tingkat kematangannya. Kemudian berikutnya sistem informasi berdasarkan penggunanya. Nah, berdasarkan penggunanya ini ada beberapa tingkat juga, yaitu mulai dari pengguna yang sifatnya individual, perorangan, misalnya adalah aplikasi kalender di ponsel kita, yaitu kan dipakai untuk kita sendiri, meskipun sekarang juga sudah bisa di link dengan kalendernya orang lain, tapi saya kira ini jarang dilakukan ya. Kemudian yang kedua adalah sistem informasi yang ditujukan untuk sebuah tim. Nah, ini terdiri dari beberapa orang dan mereka saling bekerja dengan aplikasi tersebut meskipun tidak harus sama. Jadi tidak harus sama fungsinya ya. Jadi misalnya seseorang nanti hanya mengirimkan file, terus yang lain nanti hanya memberi komentar atau bagaimana. Contohnya adalah Google Classroom misalnya ya, atau Microsoft Project, itu hanya orang-orang tertentu dalam satu kelas atau dalam satu project saja. Kemudian ada sistem informasi untuk level perusahaan, ini berarti yang menggunakan adalah seluruh staff atau seluruh anggota di dalam perusahaan itu. Misalnya adalah program-program akuntansi atau program-program produksi yang ada di dalam perusahaan itu. Masing-masing pihak itu punya aplikasi sendiri, namun sebetulnya aplikasi itu nanti menggunakan basis data yang sama, informasinya dapat dihasilkan dari sana semua, sehingga para manajer bisa mengetahui informasi tentang perusahaannya. Kemudian yang keempat adalah sistem informasi korporasi. Nah, korporasi ini adalah lebih luas dari sebuah perusahaan. Kalau perusahaan tadi sifatnya masih internal gitu ya. Kalau korporasi itu berarti sistem informasinya sudah bisa disambung atau dihubungkan dengan sistem informasi perusahaan yang lain. Misalnya adalah di ATM bersama ya. Itu kan milik beberapa bank yang masing-masing tentu punya sistem sendiri, tetapi mereka bisa bekerja sama untuk melayani nasabahnya, sehingga sistem informasinya dapat dimasukkan ke dalam sistem informasi kelas korporasi. Kemudian yang kelima adalah sistem informasi sosial. Ini adalah sistem informasi yang basisnya sudah sangat luas, yaitu berbasis medsos ya.
Ini misalnya adalah transaksi-transaksi yang ada di medsos seperti Facebook atau Instagram. Pengunjung bisa membeli barang di sana, lalu bisa membayar juga di sana, sehingga eh, lebih praktis gitu ya. Nah, itu tadi adalah jenis sistem informasi berdasarkan para penggunanya. Sekarang kita lanjutkan dengan pengelompokan berikutnya adalah sistem informasi yang berbasis jaringan. Di sini ada jaringan tertutup dan jaringan terbuka. Jaringan tertutup itu maksudnya adalah sistem yang dijalankan dalam sistem yang tertutup atau sistem yang ada di dalam sebuah organisasi saja. Jadi kalau di perusahaan itu ada aplikasi lalu tidak terhubung dengan yang lain, maka itu termasuk dalam sistem yang berada di jaringan tertutup. Tapi ada juga sistem yang berada di jaringan terbuka ya. Misalnya untuk aplikasi tadi yang sudah saya sebut juga, yaitu aplikasi transaksi di Facebook atau di Instagram. Nah, ini sistemnya sudah luas ya, berbasis medsos. Demikian juga dengan Bank BCA misalnya. Bank BCA sudah memiliki aplikasi sendiri di dalam WhatsApp ya. Jadi kalau Anda punya aplikasi mobile bankingnya BCA dan Anda punya WhatsApp, nanti bisa diatur keyboard di kiri bawah Anda itu akan menjadi logonya BCA. Kalau Anda sedang chatting, langsung itu Anda tekan, maka Anda bisa lihat saldo Anda, lalu Anda bisa transfer ke teman Anda yang sedang diajak chatting, sehingga tidak perlu keluar dari WhatsApp, lalu masuk mobile banking, transfer, lalu balik ke WhatsApp lagi. Ini sudah sangat mudah ya.